Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, berjumpa kembali dengan penulis gunung. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan mengajak teman-teman semua untuk melihat bagaimana caranya menulis biografi orang yang sudah meninggal dunia. Nah, menulis biografi orang yang sudah meninggal dunia memiliki tantangan dan definisi pekerjaan yang berbeda jika dibandingkan dengan menulis biografi orang yang masih hidup, yang tentu saja dapat lebih mudah untuk diwawancari, mendapatkan otentik perspektifnya sendiri. Nah, lantas bagaimana caranya ketika kita ingin menulis biografi seseorang yang sudah meninggal dunia? Untuk membuat biografinya menarik, komprehensif, dan layak untuk dibaca, apa saja langkah yang bisa kita lakukan? Kita akan melihatnya dalam video kita selengkapnya berikut ini. Teman-teman semua, ada 10 langkah yang bisa kita gunakan ketika ingin menulis biografi seseorang yang sudah meninggal dunia. Nah, langkah-langkah ini sudah saya siapkan secara sistematis, tinggal Anda ikuti saja. Untuk mempraktikannya, insya Allah akan memudahkan Anda dalam membuat biografi Anumerta atau biografi almarhum, di mana tokoh yang kita tulis atau subjek biografi yang kita tuliskan itu sudah meninggal dunia. Kita akan lihat dari langkah yang pertama, teman-teman semua. Yang pertama, langkah untuk menulis biografi Anumerta atau biografi almarhum adalah dengan mengumpulkan semua artefak kenangan tentang subjek biografi tersebut. Jadi dalam konteks ini kita kumpulkan semua yang bisa kita temukan. Foto, surat, diari, dokumen, rekaman suara atau video, bahkan objek-objek fisik yang menyimpan cerita tentang tokoh tersebut. Nah, dalam tradisi dokumentasi kisah hidup, proses ini disebut sebagai memori artefak atau artefak kenangan. Atau dalam istilah lain, kita juga bisa menggunakan memori ekskavasi atau penggalian lagi kenangan. Jadi di dalam konteks ini kita mengumpulkan berbagai artefak yang berkenaan dengan tokoh yang akan kita tuliskan tersebut, baik itu suratnya, dokumennya, foto, dan lain sebagainya, untuk menggali memori dan kenangan tentang tokoh tersebut. Nah, dalam proses ini teman-teman semua yang harus diingat adalah jangan terburu-buru untuk menganalisis apa yang Anda dapatkan tersebut. Biarkan dulu material-material atau artefak-artefak yang ditemukan itu berbicara kepada kita dengan sendirinya. Jadi kalau kita lihat foto, apa yang ingin coba disampaikan oleh foto tersebut? Jika kita misalnya menemukan diari, menemukan sesuatu, benda-benda yang berhubungan dengan tokoh yang sudah meninggal dan kita ingin tulis kisah hidupnya, biarkan benda-benda tersebut memberitahukan kita sesuatu untuk kemudian baru kita ini analisis secara lebih jauh. Kemudian kita lihat lagi langkah yang kedua dalam upaya menulis biografi orang yang sudah meninggal, yaitu dengan melakukan wawancara kenangan dengan orang-orang terdekatnya. Nah, ini menarik teman-teman semua, karena ketika kita menulis biografi Anumerta atau biografi almarhum, ini berbeda ketika saat kita menulis biografi orang yang masih hidup. Dalam penulisan biografi orang yang masih hidup, kita bisa langsung bertanya kepada orangnya, perspektifnya, dan mendapatkan gambaran tentang pandangannya. Tetapi kalau orangnya sudah meninggal dunia, kita tentu saja tidak bisa lagi melakukan wawancara semacam itu. Nah, siapa yang akan kita wawancarai untuk mendapatkan cerita yang utuh? Tentu saja adalah orang-orang di sekelilingnya yang pernah dekat dan mengenal tokoh yang kita ceritakan tersebut. Nah, kita bisa mewawancarai sahabatnya, temannya, istrinya, pasangannya, anaknya, atau siapapun itu yang sekali lagi memiliki kedekatan dengan tokoh yang sudah meninggal yang akan kita ceritakan tersebut. Lantas apa saja yang perlu kita tanyakan kepada orang-orang tersebut? Nah, pertanyaannya itu adalah sesuatu yang mampu menggali sisi lain atau perspektif lain dari tokoh tersebut. Misalnya, apa momen bersama almarhum yang paling tidak bisa dilupakan? Apa sifat dan kebiasaan almarhum yang paling khas? Pernahkah almarhum bercerita tentang mimpi atau keinginannya? Dan lain sebagainya. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini teman-teman semua, meskipun kelihatan tidak penting, meskipun jawabannya nanti sangat sepele dan tidak penting, itu catat dan rekam, karena bisa jadi dalam prosesnya nanti teman-teman semua, justru detail-detail kecil seperti inilah yang akan membuat biografi yang kita tuliskan itu jauh menarik untuk dibaca dan juga dituliskan oleh kita sendiri. Sekarang kita lihat langkah yang ketiga. Nah, langkah yang ketiga dalam proses ini adalah menentukan fokus dan sudut pandangnya. Jadi ketika kita menulis, jadi teman-teman semua, ketika kita menulis biografi almarhum atau biografi orang yang sudah meninggal dunia, ini kita juga perlu menentukan ruang lingkupnya. Kita tidak bisa menceritakan segalanya.
tidak harus kita seleksi itu. Bagian mana yang akan kita fokuskan? Apakah perjalanan karirnya, apakah perjuangannya dalam membesarkan keluarga, atau tentang nilai-nilai yang ia pegang teguh sepanjang hidupnya. Nah, kita harusnya tidak keluar dari nilai-nilai itu dan menceritakan segala sesuatu secara acak. Tetapi memang ada pola, ada garis merah yang kita gunakan untuk memastikan bahwa proses ceritanya itu terintegrasi dan relevan dengan tema yang kita ambil. Sekali lagi, nanti bisa dilihat bagian mana, dari sisi apa kita ingin melihat tokoh biografi yang sudah meninggal tersebut. Sekarang kita lihat pada langkah yang ketiga, teman-teman semua. Nah, di langkah yang ketiga ini kita menyusun kerangka cerita dengan bukan hanya kronologi. Jadi kerangka ceritanya itu tidak bisa kita buat secara kronologi, di mana misalnya ia lahir, masuk SD, terus masuk SMP dan lain sebagainya, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini tentu saja biografi yang mudah untuk disusun dan juga yang paling mudah dipahami oleh pembaca. Tetapi tantangannya kalau kita menulis biografi secara kronologi seperti ini, itu adalah kehilangan daya tarik biasanya. Jadi kehilangan daya tarik karena terlalu gampang ditebak biasanya. Nah, untuk itu teman-teman semua, menulis biografi dalam konteks ini, baik orang yang sudah meninggal atau tidak, atau orang yang juga masih hidup, menulisnya itu harus menggunakan struktur layaknya kita menulis fiksi. Ada tokohnya, ada konfliknya, dan ada makna di balik semua itu. Nah, cara yang paling tepat adalah dengan menggunakan struktur 3 babak yang kita bisa mulai dari siapa dia sebelumnya, peristiwa apa yang membuat ia berubah, dan apa ia setelah itu. Nah, jadi kita bisa menggunakan struktur ini, di mana kita bercerita secara babak pertama mengenai siapa ia sebelumnya, kemudian apa peristiwa yang menarik mengubah hidupnya, kemudian apa jadinya setelah itu. Itu teman-teman semua. Sekarang kita lihat yang kelima. Langkah yang kelima adalah dengan menulis draft pertama secara bebas. Maksudnya adalah dengan menuliskannya tanpa keinginan untuk langsung mengedit, merevisi, dan lain sebagainya. Tuliskan saja proses ini, apapun yang muncul di pikiran kita, apapun dari hasil riset kita ini tadi, kemudian diolah oleh otak kita, kemudian kita tuliskan saja, jangan takut-takut di situ. Tuliskan saja, nanti di proses revisi, pada proses editing, kita akan memperbaiki naskah yang kita tuliskan tersebut. Itu di langkah yang kelima. Intinya adalah tulis saja sampai naskahnya selesai. Urusan edit, mengedit, revisi, dan memperbaiki akan ada masanya nanti. Tapi untuk sementara, lakukan dan tuliskan sampai naskahnya selesai. Kemudian teman-teman semua, di langkah yang keenam adalah pilih nada yang tepat. Nah, biografi orang yang sudah meninggal itu bisa ditulis dengan berbagai nada, teman-teman semua. Bisa dengan penghormatan dan penuh hikmat. Misalnya kita menulis seorang tokoh agama di sini, tentu saja kita menggunakan pendekatan penghormatan itu. Kemudian misalnya kita menulis seseorang yang anggota keluarga, kita menulisnya dengan penuh kehangatan personal. Seperti surat misalnya dari anak ke oyahnya, atau dari cucu ke eyangnya, dan lain sebagainya. Atau menggunakan pendekatan analisis ketika yang kita tulis adalah tokoh misalnya, ya kita membutuhkan fakta dan menganalisanya secara lebih cermat. Kemudian langkah yang keenam, teman-teman semua, adalah dengan memverifikasi fakta sebaik yang bisa dilakukan. Nah, dalam penulisan biografi, kita dituntut untuk mempertanggungjawabkan segala data yang kita sampaikan. Nah, untuk itu dia harus diverifikasi benar atau tidaknya. Ini juga sekaligus menjamin kredibilitas kita sebagai seorang penulis profesional. Nah, untuk itu teman-teman semua, pastikan Anda memverifikasi data dan faktanya sebelum benar-benar dipublikasikan. Nah, jika ada hal-hal yang Anda sendiri ragu dalam proses penulisan tersebut dan Anda tidak bisa memverifikasinya, maka jujur saja kepada pembaca, sampaikan bahwa bagian itu Anda tidak tahu sebenarnya karena Anda tidak bisa memverifikasinya. Jadi dibuat secara transparan saja. Kemudian di langkah yang keenam, teman-teman semua, sertakan suaranya sendiri. Jadi teman-teman semua, jika ada catatan harian, surat, atau kutipan yang pernah diucapkan oleh almarhum, maka gunakan saja itu. Nah, suaranya sendiri adalah ornamen paling berharga di dalam biografi. Jadi orang yang sudah meninggal yang kita tulis kisah hidupnya ini, kalau ia memiliki quote, memiliki kutipan, memiliki ucapan-ucapan yang menarik atau surat dan lain sebagainya, itu juga disertakan untuk menghidupkan biografi tersebut, sehingga seolah-olah pembaca bisa merasakan kehadirannya secara langsung di dalam setiap barisan kata yang kita tulis nantinya.
Kemudian di langkah yang ke-9, teman-teman semua pertimbangkan siapa yang akan membaca biografi tersebut. Apakah cucunya, apakah keluarga besar saja, apakah diterbitkan secara umum atau diwariskan. Nah, siapa pembaca dari biografi yang ditulis terhadap atas tokoh yang sudah meninggal ini akan mempengaruhi kedalaman dan keterbukaan cerita yang kita tulis. Kalau yang menjadi pembacanya adalah keluarga, misalnya orang-orang dekat saja, maka tentu saja yang bisa kita sampaikan lebih banyak, itu bahkan sesuatu yang mungkin sangat spesifik ya. Tetapi kalau pembacaan secara umum, tentu saja kita tidak bisa melakukan hal tersebut. Kemudian yang teman-teman semua di langkah yang terakhir adalah dengan melakukan editing, revisi, dan meminta masukan. Jadi setelah draftnya selesai, beri waktu Anda untuk refresh, untuk lebih refresh sejegar lagi pikirannya. Jadi setelah draftnya selesai ditulis, dibiarkan dulu 3 hari, 1 minggu atau 2 minggu untuk kemudian balik lagi ke sana dan melakukan revisi. Nah, setelah itu teman-teman semua mintalah seseorang untuk menjadi pembaca beta, dan maksudnya di sini orang yang Anda percaya untuk kemudian memberikan evaluasi terhadap tulisan Anda, apa yang kurang, bagian mana yang harus diperbaiki dan lain sebagainya. Nah, pastikan pembaca beta ini bukanlah orang yang bukanlah orang yang hanya memuji-muji tulisan Anda saja, tetapi ia bisa memberikan masukan, memberikan review dengan jujur untuk membuat tulisan Anda lebih berkualitas lagi. Itu teman-teman semua yang bisa dilakukan untuk menulis biografi seseorang yang sudah meninggal dunia. Nah, jika dalam proses ini Anda mengalami kendala dalam hal apapun, termasuk juga penulisannya, mengeksekusi ceritanya, dan lain sebagainya, ataupun Anda membutuhkan pendamping supaya prosesnya berjalan dengan lancar, sesuai dengan target Anda, dan hasilnya jauh lebih baik, Anda bisa menghubungi saya di Penulis Gunung untuk meminta bantuan apapun yang Anda butuhkan terkait penulisan biografi seperti ini. Nah, Anda bisa menghubungi saya melalui blog, melalui nomor WhatsApp, atau melalui berbagai kontak manapun yang Anda sukai. Insya Allah dengan senang hati saya akan membantu teman-teman semua untuk kemudian menghasilkan sebuah biografi yang menarik, yang kuat, dan mampu mewariskan nilai-nilai terbaik yang ingin Anda sampaikan terkait tokoh yang sudah meninggal kepada orang-orang yang membacanya. Oke, itu saja teman-teman semua dalam video kita kali ini. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selamat menulis dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.